Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Dinia dari Prodi 4KIB 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu Bapak Amiruddin. Dengan judul Konsepsi Pendidikan Seumur Hidup dalam Perspektif Islam. Pendidikan adalah lembaga dan usaha pembangunan serta watak bangsa. Pendidikan yang mencakup ruang lingkup yang amat komprehensif, yakni pendidikan kemampuan mental pikir atau rasio intelek kepribadian manusia seutuhnya. Untuk membina kepribadian dengan jelas, memerlukan rintangan waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung seumur hidup. Adapun pengertian pendidikan seumur hidup bertujuan yakni 1. Mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan urodat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin. 2. Dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan sewajarnya berlangsung selama manusia itu hidup. Pendidikan seumur hidup atau belajar seumur hidup bukan berarti kita harus terus sekolah sepanjang hidup kita. Sekolah banyak diartikan oleh masyarakat sebagai tugas belajar yang terperangkap dalam sebuah ruang atau kelas. Tetapi belajar bukan hanya berada dalam ruangan saja, melainkan belajar di semua tempat, semua situasi, dan semua hal. Dalam pendidikan atau belajar terdapat interaksi antara tantangan atau challenge dari alam luar diri manusia dan balasan atau respons dari daya dalam diri manusia. Dalam belajar juga terjadi interaksi komunikasi antara manusia dan berlangsungnya kesinambungan antara generasi serta belajar melestarikan hidup, mengamankan hidup dan menghindari pengerusakan hidup. Pendidikan tidaklah sesuai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses masa sekolah yang berlangsung sepanjang hidup. Urgensi pendidikan seumur hidup mencakup beberapa aspek. Yang pertama, aspek ideologis. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan pengetahuan, dan menambah keterampilannya. Pendidikan seumur hidup akan membuka jalan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Yang kedua, aspek ekonomis. Pendidikan merupakan cara paling efektif untuk keluar dari lingkungan setan kemelaratan akibat kebodohan. Pendidikan seumur hidup akan memberikan peluang bagi seseorang untuk meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya. Hidup di lingkungan yang menyenangkan, sehat, dan memiliki motivasi dalam mendidik anak-anak secara tepat, sehingga pendidikan keluarga menjadi penting. Yang ketiga, aspek sosiologis. Di negara berkembang, banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan. Pentingnya pendidikan sekolah bagi anak-anaknya. Ada yang putus sekolah, bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali. Yang keempat, aspek politis. Pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan kepada seluruh rakyat untuk memahami fungsi pemerintah, DPR, MPR,
dan lembaga-lembaga negara yang lain. Tugas pendidikan seumur hidup menjadikan seluruh rakyat menyadari pentingnya hak-hak pada negara demokrasi. Yang kelima, aspek teknologis. Pendidikan seumur hidup sebagai alternatif bagi para sarjana, teknisi, dan pemimpin di negara berkembang untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilan seperti dilakukan di negara-negara maju. Yang keenam, aspek psikologis. Dalam pedagogis, sejalan dengan makin luas, dalam dan kompleksnya ilmu pengetahuan, tidak mungkin lagi dapat diajarkan seluruhnya di sekolah. Tugas pendidikan sekolah hanya mengajarkan kepada peserta didik tentang metode belajar, menanamkan motivasi untuk kuat untuk terus-menerus belajar sepanjang hidup. Memberikan keterampilan secara cepat dan mengembangkan daya adaptasi. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Sebagai satu kebijakan yang mendasar dalam memandang hakikat pendidikan manusia, dapat kita jelaskan segi implikasi sebagai berikut. Pengertian implikasi ialah akibat langsung atau konsekuensi suatu keputusan. Jadi, sesuatu yang merupakan tindak lanjut dari suatu kebijakan atau keputusan. Segi-segi implikasi dari konsepsi pendidikan manusia seumur hidup, yakni manusia sebagai subjek didik atau sasaran didik. Proses berlangsungnya pendidikan, yakni waktunya seumur hidup manusia. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.